Setelah beberapa hari penyelidikan, pihak Kinan telah mengkonfirmasi bahwa panti asuhan dan pangkalan peluncuran sama-sama mencurigakan. Ini karena setelah berita tentang stroke yang diderita Marvin keluar, manajer panti asuhan dan manajer pangkalan peluncuran segera menghubungi Nino. Setelah mereka memastikan penyakit Marvin dengannya, mereka bertanya kapan dia bisa menggantikan ayahnya. Nino memainkan perannya dengan baik dan menjawab bahwa dia bisa mengambil alih kapan saja. Pertama, Nino memutuskan untuk berurusan dengan panti asuhan. Kinan mengganti pakaian, gaya rambut, dan mendapati dirinya mengenakan kacamata berbingkai besar untuk menyamar sebagai sekretaris Nino. Dia akan mengikutinya ke panti asuhan. Kelompok Sam, di sisi lain, akan menyamar sebagai pengawal Nino. Karena keunikan identitas Vano, banyak orang dari negara R mengenalnya sehingga dia tidak ikut. Sebagai gantinya, dia bertanggung jawab untuk memantau umpan video yang terhubung ke kamera tersembunyi yang dijahit di dalam kerah jaket Kinan. Ketika mereka tiba di panti asuhan, manajer, Dharma Aldinata, secara pribadi keluar untuk menyambut mereka. Dharma sudah berusia 60-an tetapi dia masih bersemangat dan telah menjaga dirinya dengan baik secara fisik. Dia mengenakan setelan lurus dan matanya yang mengamati mereka berhati-hati dan gelap. Namun, dia langsung tersenyum ramah ketika melihat Nino. Ini menunjukkan betapa dia mempercayai Erlan. Tentu saja, fakta bahwa Erlan sekarang adalah kepala keluarga William juga memainkan peran besar. Tuan muda, mengapa tiba-tiba tuan tua terkena stroke? Setelah beberapa salam ramah dengan Nino, Dharma mengajukan pertanyaan ini dengan cemberut. Mulut Nino terbalik dari menyalahkan diri sendiri dan kesedihan. Ini semua salahku. Itu karena dia terlalu mengkhawatirkanku sehingga dia tidak dapat beristirahat dengan baik selama periode itu. Seperti yang Anda tahu, kesehatannya telah memburuk selama bertahun-tahun dan saya khawatir kelelahan baru-baru ini telah mendorongnya ke tepi. Itu adalah alasan yang bisa dipercaya. Lagi pula, banyak hal yang tidak menguntungkan terjadi pada keluarga William selama periode itu. Erlan ditahan dan Marvin telah mencari cara untuk menyelamatkannya setiap hari. Itu sudah menjadi rahasia umum. Tidak sulit membayangkan bahwa dia akan jatuh sakit karena terlalu banyak bekerja. Lebih jauh lagi, Marvin tidak seperti masih dalam masa jayanya. Penyakit diharapkan pada usianya. Dharma menghela nafas dan berkata, Tuan tua adalah pilar yang menopang keluarga William kita. Penyakitnya yang tiba-tiba pasti mengkhawatirkan kita semua. Nino menirukan Erlan dan berkata dengan sopan, saya juga khawatir tentang ayah. Tetapi ini tidak berarti bahwa saya akan membiarkan usahanya untuk keluarga William sia-sia. Saya akan membantunya membawa obornya. Paman Dharma, aku harus bergantung padamu untuk mendapatkan bantuan di masa depan. Wajah Dharma tersenyum saat mendengar itu. Tuan muda, tolong jangan khawatir. Kami pasti akan membantu Anda dengan kemampuan terbaik kami. Kami tidak akan mengecewakan tuan tua dan akan menyelesaikan misi mulia yang telah Dia berikan kepada kami. Ini demi agama kami, keyakinan kami. Ada semangat fanatik di mata Dharma ketika dia menyebut agama dan keyakinan. Kinan menangkap reaksi ini dan mencatat kebingungan ini. Dia perlu pergi mencari tahu nanti apa iman yang dia bicarakan. Nino memainkan nadanya dan berseru dengan tergesa-gesa, itu benar, ini adalah iman kita. Namun, saya khawatir saya tidak akan dapat mengisi posisi ayah saya. Paman Dharma, mengapa Anda tidak memberitahu saya semuanya secara rinci hari ini, dan membimbing saya di jalan saya? Apa yang harus saya lakukan untuk memastikan semuanya dilakukan sesuai standar ayah saya? Tidak masalah, ikuti aku, Dharma mengangguk berurutan. Dharma membawa mereka ke sebuah rumah yang berada di dalam kompleks panti asuhan. Ketika mereka tiba di pintu,
Dharma memerintahkan Kinan dan yang lainnya untuk menunggu mereka di luar. "Paman Dharma, ini sekretarisku, dia adalah seseorang yang bisa dipercaya," kata Nino tanpa basa-basi sambil melambai pada Kinan. Dharma ragu-ragu, "Tapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya." Nino tersenyum. "Paman Dharma, kamu tahu ayahku, kamu tidak akan pernah benar-benar mengenal semua orang di bawah pekerjaannya. Dia telah menjadi sekretarisku selama bertahun-tahun, tapi aku yakin kalian berdua tidak memiliki kesempatan untuk bertemu sebelumnya. Tapi jangan khawatir, dia pasti bisa dipercaya." Dharma mengerti apa yang dia maksud. Marvin adalah orang yang memiliki banyak rahasia dan karena Erlan menjamin Kinan, dia memilih untuk mempercayai Kinan. "Baik, kamu bisa ikut dengan kami," katanya kepada Kinan. Kinan mengangguk dengan hormat tetapi tidak ada jejak emosi di matanya. Pikirannya benar-benar tertutup dari dunia luar. Dharma mengangguk setuju ketika dia memperhatikan ini. Gadis ini memang terlihat seperti seseorang yang akan disewa oleh tuan tua Marvin untuk putranya. Para pengawal diminta menunggu di luar pintu. Kinan mengikuti mereka tanpa rasa takut ke dalam rumah. Ada banyak bangunan di dalam kompleks panti asuhan dan ini adalah salah satu yang paling tidak mencolok dari semuanya. Karena itu, dia terkejut ketika menyadari bahwa bangunan ini mengarah ke ruang bawah tanah yang terpencil. Untuk masuk, seseorang harus memasukkan serangkaian kata sandi. Dharma dengan hati-hati memasukkan kata sandi, bahkan Nino tidak memiliki kesempatan untuk melihat apa yang dia masukkan. Setelah pintu ruang bawah tanah dibuka, dia berkata dengan hormat, "Tuan muda, semua yang ada di bawah sana adalah semua rahasia dari panti asuhan kami. Silakan ikuti saya." Dharma berjalan di depan mereka untuk memimpin. Kinan dan Nino saling pandang sekilas sebelum mengikuti di belakangnya. Saat mereka masuk, pintu basement tertutup secara otomatis. Nino dan Kinan tegang tanpa sadar dan mereka mempercepat sedikit untuk mengikuti Dharma. Ruangan itu gelap, dan setelah beberapa langkah, Dharma tiba-tiba bertepuk tangan untuk mengaktifkan sistem pencahayaan yang dioperasikan dengan suara. Ruangan itu menyala dan Kinan dan Nino diberi pandangan yang jelas ke ruang bawah tanah. Tempat itu tidak ada yang unik. Itu dipenuhi dari dinding ke dinding dengan serangkaian rak buku, memberikan tampilan perpustakaan pribadi. Rak-rak dipenuhi dengan file yang tak terhitung banyaknya. Selain itu, dekorasi tempat itu mewah dan futuristik, berkat semua perangkat terbaru. Berdiri di lantai yang berkilau seperti kaca, Kinan dan Nino merasa seperti berada di dalam perpustakaan futuristik. Namun, mereka berhati-hati untuk tidak membiarkan kejutan muncul di wajah mereka. Karena Nino tidak mengatakan apa-apa, Dharma memperkenalkan tempat itu dengan aktif. "Tuan muda, tempat ini telah menyimpan semua catatan dari panti asuhan selama bertahun-tahun. Saya yakin Tuan Tua tidak memberitahu Anda banyak tentang panti asuhan, tetapi Anda setidaknya harus tahu. Tujuan panti asuhan kami adalah untuk memilih dan melatih bakat untuk tempat itu." Nino mengangguk dengan mudah. "Tentu saja," Dharma melanjutkan, "sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh nenek moyang Anda seharusnya datang ke sini untuk melakukan inventarisasi dan memeriksa semuanya setiap tahun. Tetapi jangan khawatir tentang beban kerja, karena saya telah merawat mereka terus-menerus dan mereka diatur secara sistematis." "Berkas semua orang ada di sini?" tanya Nino. Dia tidak melupakan Ibu Kinan. Pertanyaan itu demi Kinan. Dharma menggelengkan kepalanya. "Sayangnya, tidak semua orang. File-file dari 10 tahun pertama telah dihancurkan. File-file di sini berasal dari setelah itu." "Semua telah dihancurkan?" Nino bertanya dengan sangat hati-hati. Dharma mengangguk. "Ya, setiap file. Tahun itu rahasia kita hampir terbongkar, jadi kakekmu membuat keputusan untuk menghancurkan segalanya,
tidak meninggalkan sedikit pun informasi atau kita tidak akan bertahan sampai hari ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.